Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat melihat malam, kembali kita berjumpa lagi di episode Menyelusuri. Seperti biasa saya ditemani oleh Abah Japar. Dan malam istimewa ini kita sudah kedatangan tamu, yaitu Kang Katar. Beliau berasal dari Bandung juga. Kang Katar ini adalah seorang aktivis pada masa mudanya. Beliau pernah tergabung di sebuah klub motor di kota Bandung. Dan Kang Katar menyaksikan sendiri sebuah kejadian atau tragedi balap motor liar yang mengakibatkan tewasnya dua orang sahabatnya. Sebut saja Ucok dan Dudun. Dan kejadian ini terjadi pada tahun 1998. Di mana pada waktu itu Kang Katar juga masih muda ya Kang Katar? Saya masih sekolah. Oh, masih sekolah. Masih ganteng tentunya ya. Baik. Dan cerita ini sudah diceritakan oleh Kang Katar sebagai narasumber di channel Malam Mencekam. Dan malam ini kita langsung ke TKP menyusuri tempat kejadiannya. Kita mulai di pom bensin Supratman atau Supratman bawah ya Kang Katar, di mana balap liar itu dimulai dari titik ini. Nanti Kang startnya akan diberitahukan oleh Kang Katar, dan nanti Abah Japar akan melihat dari sisi lainnya seperti biasa. Oke, ikuti kita. Ya sahabat, kita sudah sampai di posisi di mana pembalap tersebut memulai startnya. Kita langsung tanya ke Kang Katar ya, yang akan menceritakan kronologis kejadiannya. Silakan. Jadi awal mula sahabat saya itu dia trek motor itu di sini startnya. Dia start di sini. Itu sore ya, sore menjelang maghrib itu kejadian. Ini kita lihat di sini mereka mulai startnya itu. Ini seperti SMP ya Kang? Betul, ini sekolah SMP 22 Bandung. Oh iya, pada waktu itu memang belum ada flyover kan? Belum ada. Wow, waktu itu ini jalan masih kosong, sepi, dan memang kalau sore-sore itu kendaraan ini hanya 1-2 saja yang lewat. Karena waktu itu bulan Ramadan juga, bulan puasa persis juga. Ya, sama. Persis pas bulan puasa. Ceritanya kan waktu itu ngabuburit. Ya. Sambil biasa suka trek-trekan motor, ngetes motor ceritanya. Jadi dimulai di sini. Mereka tuh bersiap-siap sebelum kejadian itu terjadi. Oke. Itu hanya dua ya? Berdua. Mereka berdua itu berteman atau ya, memang teman baik. Taruhan atau enggak taruhan, hanya cuman mau tes motor aja motor, ceritanya. Ya. Jiwa muda lah ya. Kita teman-teman yang lain tuh pada di sini berapa orang kurang lebih lah, karena ada juga yang jaga di sana ya, di tempat finish tuh untuk sterilkan lokasi ceritanya. Betul. Oke Kang Katar, saya mau coba nanya ke Abah Japar dulu nih. Bah, ya. Ini kejadiannya tahun 98 loh, Bah, jauh ya. Abah bisa sedikit flashback nggak, Bah? Mungkin apa yang bisa Abah sampaikan atau Abah lihat di tempat start ini? Yang saya lihat yang satu, kalau flashback ya, yang satu mempersiapkan diri di sini, sekitar sini. Yang satu lagi masih di belakang. Akhirnya berendeng di sana, untuk siap-siap start. Kalau ini menurut penglihatan flashback ya. Mereka siap-siap, dan yang di belakang juga ada yang ikut gitu, yang mengamati gitulah. Ini dua udah siap-siap start di situ. Oh gitu. Tidak ada sosok-sosok yang aneh di sini, Pak ya? Pada waktu start tidak ada yang, ya ibarat zaman sekarang mah si goibnya nebeng gitu, naik motor atau apa gitu. Ada lihat gitu, Pak? Kelihatannya bentar.
Nggak ada kelihatannya. Dia ngobrol berdua, motor sama motor begini. Ya. Terus ngobrol gitu di situ. Oke. Ini yang mengamati dari belakang nanti ikut. Mungkin teman-temannya deh. Ya, Nah, sedangkan Kang Katar sendiri berada di mana waktu itu? Di sini Saya juga. waktu itu berada di situ. Orang Di posisinya. posisinya. Nah, Jadi jelas di atas melihatnya. motor, di atas motor saya duduk kan juga. Mereka sempat bercanda malah. Nah, cuman memang saya waktu itu udah ngerasa tuh nggak enak gitu ya. Feeling udah nggak bagus ya? Feeling udah nggak bagus, cuman kan ya nggak kepikiran Iya. bakal terjadi seperti itu. Oke, ini tadi tempat startnya, sahabat. Kita akan telusuri terus sampai ke tempat kejadian. Ya, sahabat, ini tempat kedua. Tadi kita di sana ya. Ya. Di ada berapa meter ini, Kang? Kurang lebih 300 meter. 300 meter dari tempat startnya tadi ya. Betul. Nah, sahabat, ini bisa Anda lihat juga kondisi jalannya memang lurus. Jadi motor memang tempatnya enak ya. Enak untuk memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi memang. Apalagi zaman tahun Tahun 98 tuh 98. masih sepi ya. Masih belum ramai kayak sekarang. tempatnya memang cocok sekali. Ya, ini tempatnya ya. Tempat di mana kejadiannya. Nanti Kang Katar akan menceritakannya. Silakan Kang Katar, gimana kejadiannya? Jadi setelah tadi motor itu start di sana, mereka tuh start, kurang lebih mereka baru sampai ke sini. Nah, baru Sini sampai ya? di sini. Jadi mereka tiba-tiba di sini mobil nongol. Mobil keluar. Mereka kaget, akhirnya refleks. Mobil mau ke kanan ya. Ya, mobil belok ke kiri. Belok ke kiri. Mereka dengan kecepatan tinggi di sini refleks. Motor yang satu yang ucok, dia ambil ke kiri menghindari mobil. Yang satu lagi ambil ke kanan. Ucok ke kiri, Dudun ke kanan. Dudun ambil kanan. Ambil kanan. Jadi ketika ngedrak begitu, mereka akhirnya yang satu menghindari mobil ke kiri, yang satu ambil ke kanan. Tiba-tiba terjadi Itu kecelakaan kenapa itu. bisa jatuh, Kang? Nah, jadi ketika sudah sampai kurang lebih lewat dari belokan itu, Ya. nah, motor Dudun dulu. Dudun setelah dia ambil posisi ke kanan itu, dia ketika mau masuk lagi ke tengah, Ya. motor dia ini belakangnya nyangkut ke depan bumper mobil. Awalnya di situ. Dan motornya itu langsung jatuh seketika dan dia terpental kena ke trotoar di tengah jalan. Motornya terseret, Ditabrak. nah menabrak, bukan ditabrak. Jadi ketika Ucok dia masuk ke tengah, ini motor Dudun nih menghantam motor Ucok, dan Ucok pun akhirnya terjatuh, terseret sampai akhirnya membentur trotoar yang di sebelah kiri jalan. Jadi Dudun menghantam trotoar kanan. Trotoar yang tengah itu, betul, Ucok ke kiri. ke kiri. Akhirnya memang meninggal di tempat. Jadi bermulanya mobil dan menyangkut bumper ya. Bumper depan mobil. Jadi motor Dudun ini nyangkut di bumper mobil. Jadi akhirnya dianya terpental dan motornya itu terseret dan menghantam motor Ucok, dan Ucok pun akhirnya jatuh terseret menghantam ke trotoar jalan. Luar biasa ya, mengerikan. Itu kira-kira kecepatan berapa tuh Kang kalau bisa Waduh, itu kalau motor drag zaman itu kecepatan tinggi, Pak. 100 lebih itu ya? Ada. Kemungkinan ada. Memang karena terseretnya pun jauh. Saking kencengnya gitu. Karena mereka memang memacu motornya itu karena dia menghindari mobil itu tidak mereka rem. Jadi dipacu saja terus karena berpikirnya mobil pelan, mereka bisa menghindari mobil gitu. Tanpa diduga menyangkut bumper Betul. tadi Nah, ya. itulah petaka yang tidak diduga. ya. Itu awal dari petaka, akhirnya keduanya meninggal di tempat. Boleh tahu pemilik mobil itu apa berhenti atau bagaimana Kang? Pemilik mobil itu dia lanjut. Lanjut. Iya, karena memang dia ada sedikit kaget juga, tapi
karena melihat Dudun itu terpental langsung membentur trotoar, mungkin dia tidak mau berurusan, mungkinnya dia melaju mobilnya langsung kencang, Langsung tancap gas. langsung tancap gas. Betul. Tapi memang dari posisi itunya memang nggak salah gitu ya. Atau gimana menurut Kang Yan? Kita tidak tahu juga karena posisi saya waktu itu dari bawah melihatnya. Oh, Kang Dudun menyaksikannya dari belakang. Saya dari Pakai motor. kita melihat dari jauh kan. Makanya kita pacu motor menuju ke sini karena kan melihat ada bunyi prak dan melihat terpentalnya teman kita itu. Lalu kita samperin lah ke sini gitu, dan mobil itu dia sudah jauh. Sampai mengeluarkan api itu mungkin ya? Motor. Iya. Mengeluarkan percikan api yang karena motor terseret di jalan yang motornya Dudun ini ketika menghantam motor Ucok itu percikan api terlihat dari jauh juga terlihat. Oke, sahabat, itu sudah, maaf nih ya, kondisi jalannya memang seperti ini. Jadi kita ngomongnya agak Kendaraan teriak-teriak, kencang-kencang kencang-kencang di sini. Ini sekarang sudah hampir pukul 12. Pukul 12 aja masih rame seperti ini orang ngebut-ngebut ya. Ya, itu tadi penuturan dari Kang Katar di posisi terjadinya kecelakaan. Kita sekarang ke Abah Japar. Abah Japar? Ya. Abah pasti dari tadi diam-diam nih udah melihat-melihat nih, Mbak ya. Apa yang Abah lihat sebenarnya? Enggak, saya pengen lihat tuh kalau masih ingat si Kang Katar tuh. Yang Ucok jatuhnya belah mana, yang Dudun belah mana. Boleh kita lihat? Karena ini ada ini. Ayo. Jatuhnya. Nah, di sini mereka meregang nyawa ya. Awal benturan terjadi ketika motor itu menghindar mobil ke kanan, terjadilah benturan di sini. Kurang lebih ya. Karena saya melihat dari jauh. Jadi tapi kurang lebih dia terjadi benturan di sini. Lalu di tepat Di pot itu? trotoar. Ya, yang ada pot itu. Itu dulu belum ada pot. Dudun ya? Dudun. Dan motornya itu setelah dia itu terpental ke situ, jatuh terseret ke situ, dan posisi Ucok itu sedang melaju, dihantamlah sama motor Dudun, dan Ucok pun akhirnya jatuh dan terseret sampai ke trotoar di sebelah sana. Itu bisa kita lihat. Ya, di sebelah sana yang ada tiang, sananya dikit. Jadi nggak jauh ya antara Dudun dan Ucok tidak jauh. Tidak jauh. Karena motornya itu ketika jatuh terseret menghantam motor Ucok, dan Ucok pun terpental, terseret jauh dan menghantam trotoar itu. Nah, itu Abah Japar. Iya. Jadi Berarti kan si Ucok lebih jauh daripada Dudun. Betul. Cuman memang kalau saya nggak salah lihat tuh, nah di sini di perapatan itu ada ikut campur yang mempengaruhi si pemakai mobil. Jadi ada ikut campur makhluk yang mempengaruhi yang pakai mobil, sehingga si mobil itu seperti yang ragu, yang apa namanya? Apa dia berhenti atau melanjut? Jadi aduh gitu, jadi ragu. Nah, itu yang mengakibatkan si Dudun sama Ucok salah perhitungan. Karena diperkirakan kecepatan mobil beloknya sekian, ternyata terus kalau mobil belok gitu kan suka cenderung agak lebih gitu. Terus kadang-kadang kan kalau udah lebih dibanting lagi, ini Dudun lewat, kena bumper gitu. Jadi ya kalau kita bicara sebab ya, tapi kan kalau kejadian itu takdir ya. Kalau bicara sebab, jadi kelihatannya ada makhluk besar di sana yang ikut andil mempengaruhi si yang punya mobil, sehingga yang setir mobil itu ragu. Keraguan itu yang jadi mereka salah hitung gitu. Salah, bukan hitungannya sudah benar, tetapi mobil itu dari kecepatannya tiba-tiba pelan yang mengakibatkan salah hitung gitu. Kalau mau dilihat di situ, di tikungan itu, soalnya ini ada yang nggak seperti yang di sana, ini ada yang ikut campur ini. Emang nakal, Pak.
ya entah nakal, makanya kita ke sana lagi ke tikungan itu, karena dari tikungan itu dari situ dia Belokan itu. mempengaruhi si yang supir mobil itu. Kalau menurut apa namanya, Bah? Kacamata goib, apakah jiwa atau apanya mereka masih ada di sini atau apa? Bukan, artinya kalau roh sih memang sudah kembali, Bah ya. Artinya apa sebutannya, Bah? Tapi kalau saya lihat, karena ini udah tahun 98 kan ya, Ya, jadi udah nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Ini, Yang Abah lihat hanya keterlibatan dari makhluk Iya. besar tadi. ini udah kelihatannya nggak ini, Oke, udah oke. nggak kelihatan. Kita mau lihat ke sana, Bah? Boleh. Ke Abah, mungkin mau ada interaksi dengan mereka. Ya sahabat, kita kembali ke pertigaan atau belokan yang tadi. Abah Japar akan melakukan interaksi sedikit dengan sosok di sana. Yuk sahabat, ini tempat tadi. Kembali kita ke posisinya di mana mobil berbelok. Abah Japar dan Kang Katar sedang berbincang-bincang, dan Abah Japar sudah mulai melakukan interaksi dengan sosok yang ada di sini. Ayo kita ikuti. Sahabat, kita tanya Abah Japar, bagaimana, Abah? Abah, apa yang Abah lihat? Lihat pada waktu itu, dari mana itu datangnya makhluk besar itu. Dia kayaknya di sini nih. Saya komunikasi sebentar. Ya, silakan, Pak. Iya, dia ikut campur. Jadi dia ada keterkaitan di sini. Dia bilang, ini mah apa namanya, makhluk darah dingin, Dia bilang pirage dak gitu, gini nih. Jadi dia nggak remeh gitu hal begitu. Jadi dia berkontribusi baik. Sering iseng gitu, Pak. Iseng. Gitu kan dia bilang. Begitu didesak-desak dia bilang, "Bos lah, hal gitu mah sepele," katanya. Jadi dia darah dingin lah. Maksudnya di orang mah darah dingin lah. Soal-soal gitu dianggapnya, ya udahlah gitulah. Bisa Abah gambarkan sosoknya seperti apa, Pak? Oh gede, ini mah gede. Bukan Jadi sering kecil-kecil. yang ngebut-ngebut juga memang pasti sering digangguin, Pak ya? Kalau lagi iseng. Enggak. kecelakaan memang sering terjadi di sini. Oh gitu ya? Sering. Ada beberapa di tahun 2000-an ke sini juga kan Di sini ada. juga? Pernah ada terjadi kecelakaan. Oh. Aing pusing, gandeng. Oh. Jadi memang merasa terganggu gitu. Emang itu knalpotnya luar biasa kenceng ya waktu? Oh iya, zaman itu memang jalan ini itu memang dibisingin oleh orang-orang yang suka trek kan, anak-anak klub yang ngetrek ngetes motor itu memang di sini. Memang knalpotnya memang knalpot racing. Seperti ini ya? Ya, kurang lebih. Luar biasa ya Jalan Supratman ini. Dia bilang, ya gitulah. Nunggus mah geus we sana. Udah mau bisa diulang deui sana. Dia bilang gitu. Hanya satu, Bah. Satu gede. Ingat aja kejadian itu supaya jadi contoh bahwa jangan begitulah. Itu ya menurut dia gitu, pengennya dia begitu gitu. Kalau menurut kalau ada baiknya aja ya, maksudnya Iya. mengingatkan begitu. iya, karena kan tadinya kan dia keganggu gitulah, pusing, non gandeng gitu ya, pusing gandeng. Terus dia bilang, ya maksudnya kalau pengen nggak terjadi seperti gitu ya, Normal aja. ingat kejadian gitulah. Tapi kan manusia beda lagi kan pandangannya.
Tadi itu versi dia gitu. Nah sahabat, itu tadi Abah Japar sudah ngobrol dengan sosok yang berada di daerah ini. Dia ternyata menurut Abah daerah kekuasaannya katanya Bah ya, daerah kekuasaan. Jadi mengingatkan kepada pembalap-pembalap di sini bahwa kalau bahasa Sundanya kan gandeng katanya, berisik, Pusing kan. pusing. Jadi dia, tapi tidak setiap yang lewat juga diganggu, tidak Bah ya. Nah, itu juga mungkin lagi dia nyari kesel apalagi apa nggak tahu lah. Iya. Gitu. Sebetulnya kan balapan tuh resikonya memang seperti begitu, apalagi di jalan umum kan. Walaupun dulu memang sepi, nggak seperti sekarang. Tapi sekarang aja lihat aja orang-orang yang pakai motor di sini kecepatannya berapa, udah kelihatan kan. Jadi sebetulnya orang punya resiko atas apa yang dia lakukan gitu. Ya kalau bicara takdir ya takdirnya seperti begitu gitu. Itulah. Masih ada satu lagi penelusurannya. Di cerita Malam Mencekam, Kang Katar menceritakan bahwa setelah kejadian tersebut malamnya ya Kang Katar ya? Oh, setelah dimakamkan. Setelah besoknya, setelah jenazah dimakamkan, ada kejadian lagi. Kita ke tempatnya ya. Ikuti kami. Sahabat, kita berada di posisi terakhir. Setelah kejadian tersebut, malam harinya Kang Katar kembali nongkrong seperti biasa ya di tempatnya. Tempatnya di sini nih. Dulu ada kios kata Kang Katar. Ngumpul di situ. Nah, dulu ada kios di situ. Kita nongkrong ngumpul lah sama teman-teman gitu kan, sambil cerita-cerita. Itu kurang lebih kita dari maghrib lah ya, habis buka sampai malam kita ngobrol cerita-cerita di situ. Kurang lebih sekitar jam setengah 11 lebih ya, 11 kurangan lah ya. Itu kurang lebih karena ini gelap nih, dulu lampu ini dulu nggak ada, ini gelap. Tiba-tiba kita itu kurang lebih tinggal 12 orang apa 15 orang. Nah, lihat teman kita yang sudah meninggal itu, Ucok, tiba-tiba dia muncul di sini. Tepat di sini. Tepat di sini. Dia bawa helm dengan pakaian jaket kulit seperti mau berangkat touring ya. Berdiri di sini. Di situ semua teman-teman yang lagi ngumpul melihat, hampir melihat. Dia seperti memberi satu tanda pamit atau seolah-olah mengingatkan kita gitu ya. Dia berdiri, nggak ngomong, nggak, tanpa ekspresi. Dan itu nggak terlalu lama karena ini gelap, tiba-tiba menghilang seperti bayangan. Di sini ya berarti kejadiannya. Di sini. Itu Tepat di sini. penampakan sekitar berapa lama? Mungkin 3-5 detik lah ya. Oh cepet ya. Cepat karena memang nggak lama. Dan posisi kita memang pas lagi nongkrong dan jelas melihat gitu. Semua lihat. Hampir semua lihat, 12 orang teman kita itu melihat. Luar biasa. Oke, dan katanya karena kita tidak bisa ke TKP, ada mendatangi juga ke tempat Ya, di base camp kita. Nah, di base camp kita setelah dari sini semua merasa takut juga kan. Ada yang jadi merinding ya. Akhirnya kita bubar nih. Bubar. Jadi sebagian pulang ke rumah masing-masing. Nah, saya dengan teman saya 5 orang memang kita niatnya mau begadang karena kita mau nyeting motor di base camp karena kebetulan base camp itu bengkel juga. Nah, kita pulang aja ke situ 5 orang. Nah, nyampe di base camp kita tidur ya. Capean, istirahat. Kurang lebih jam 1:30 saya terbangun itu karena mendengar teman saya berteriak. Almarhum datang lagi. Biasa karena semasa hidup mereka sering bercanda gitu ya. Teman saya yang diganggu ini dia mekaniknya, jadi kakinya ditarik-tarik seperti itu. Akhirnya dia bangun, kaget. Dia bilang cok.
geus lah naon sih heureuy wae gitu ya kalau bahasa Sunda ya. Tanpa menyadari. Nah, tanpa menyadari. Karena saya dengar teriakan saya pun terbangun. Naon ya gitu kan, ada apa? Itu Ucok. Dia langsung terbangun. Dia baru ngeh kalau Ucok sudah meninggal. Ucok sudah meninggal dan saya pun melihat ada sekilas bayangan tapi tidak melihat wujud gitu kan. Akhirnya kita jadi nggak bisa tidur lagi, akhirnya kita begadang sampai pagi. Dan teman saya satu lagi juga bangun kan, akhirnya kita ceritalah gitu kan. Sambil itu merinding ketakutan juga. Kita ada takut juga, tapi ada sedih juga gitu. Ya mungkin. Tapi setelah itu nggak ada lagi ya? Nggak ada lagi. Hanya satu kali itu aja. Ya akhirnya kita pun ziarah lah ya ke makamnya, kita rutin, kita mendoakan aja. Ya, iya. Oke, Abah, apa yang mau disampaikan, Bah? Ada penampakan tadi kata. Oh iya. Iya sih, sepertinya dia tuh seolah-olah mengucapkan perpisahan lah. Dia datang di sini dengan rasa sedih lah, rasa sedih yang menyayat gitu. Melihat kawan-kawannya sekarang udah nggak bisa ngumpul lagi sama mereka gitu. Jadi istilahnya mah perpisahan terakhir ketemu, terakhir bisa menampakkan dirinya. Ya, banyak orang bilang kan, ada yang bilang horidnya. Kalau saya sih cenderung bilang ya si rasa nafsunya atau rasa ininya gitu Tetap hidup ya. Memang nampak dia. Sama kejadian ke base camp juga, ya itulah, dia merasa dekat dengan si mekaniknya. Jadi biasanya kayaknya dia bercandanya begitu. Jadi perpisahan lah. Sebetulnya dia sedih banget lah, hatinya menyayat gitu. Tapi kan ya mau gimana lagi, udah begitu. Nah, udah itu kan kata ini si Kang Gatar juga, sesudah kejadian yang di bengkel di base camp tidak ada lagi kan, berarti ucapan selamat tinggal terakhir dia bisa gitulah. Oke, apa perlu mungkin Abah mau kirim doa atau gimana, Bah? Insya Allah kalau doa mah kapan juga berlaku lah. Masih berlaku ya? Ya kalau kita doakan aja dulu sama Ucok itu ya, di sini aja lah, simple, semoga diterima sama Allah gitu. Amin. Jadi udah, apalagi tahun 98 semua sudah tenang di sana. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa Dudun sama Ucok dan menerima amal soleh mereka dan dijauhkan dari siksa kubur dan panasnya api neraka. Semoga kebaikan yang didapatkan dengan doa dari keluarganya dan dari kita juga, semoga Allah terima, menjadikan suatu kebaikan untuk almarhum itu. Amin. Amin. Sahabat, kita mencoba mengirimkan doa, mudah-mudahan ya diterima doa kita juga. Nama Ucok dan Dudun kami samarkan supaya tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga diberi ketabahan. Amin. Mungkin begitu saja penelusuran kita kali ini bersama Kang Katar dan partner setia saya Abah Japar yang selalu menemani saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Mang Ei, Kang Katar. Abah Japar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.